Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu, teman-teman. Dan kali ini aku lagi melakukan perjalanan ke daerah Lamongan dari Bandung, teman-teman. Lewat jalur tengah ya, bukan jalur selatan. Aku sebenarnya pengen lewat jalur selatan, teman-teman, karena banyak yang merekomendasikan ke aku lebih baik lewat jalur selatan karena pemandangannya bagus. Tapi ini kan malam hari ya, teman-teman. Jadi aku lewat jalur tengah. Kemarin aku udah berangkat tuh lewat jalur Pantura. Dan ini aku coba lewat jalur tengah, teman-teman. Ini kita udah berada di Kabupaten Bandung. Sekarang jam setengah 10 malam. Dan ini kita melakukan perjalanannya lewat jalur, bisa dibilang ya jalur tengah lah, teman-teman. Bukan jalur selatan, karena tadinya aku pengen lewat jalur selatan, tapi ini aku berangkatnya di malam hari. Jadi ya baiknya sih lewat jalur tengah aja ya, teman-teman, karena sayang lewat selatan tuh jauh, tapi malam hari lewatnya tuh sebenarnya nggak apa-apa, jauh. Cuman kalau tidak ada pemandangan bagus yang bisa dilihat ya buat apa gitu. Jadi ya kita lewat jalur tengah aja, teman-teman. Itu lebih jauh dari jalur Pantura. Tapi kenapa alasanku nggak mau lewat jalur Pantura? Karena aku bosen, teman-teman. Jadi aku penasaran. Jadi ini adalah di Solo touring keduaku, teman-teman. Anjay. Kemarin udah berangkat dari Lamongan ke Bandung lewat Pantura, dan sekarang adalah pulangnya, teman-teman. Aku lewat jalur tengah. Kita akan melewati daerah-daerah ya, kayak Purwokerto gitu-gitu lah. Nanti aku nggak tahu ya kayak gimana nanti vibes-nya, karena aku lewat tuh di malam hari, teman-teman. Dan kemungkinan sih malam hari, pagi lah ya, pagi atau siang mungkin aku udah nyampe di Lamongan, teman-teman. Oke, jadi simak terus perjalananku, teman-teman. Dan ya kita lanjut OTW. Ya, halo teman-teman, dan sekarang di jam 21.48 kita sudah melewati area Bandung, teman-teman, dan ini kita udah masuk ke Sumedang. Kita berhenti dulu, teman-teman, aku mau ngatur map. Ini aku nggak tahu kenapa mapnya kok tiba-tiba lewat ini ya, teman-teman. Lewat Pantura lagi. Aku pengennya tuh lewat selatan, teman-teman, jadi aku putar balik dulu di sana. Nggak bisa putar balik di sini. Jadi kita udah nyampe Sumedang, tapi ini kita salah belokan. Harusnya tadi kita belok, tapi ini kita lurus, teman-teman. Nah, itu ada putar balik, teman-teman. Oke. Kita salah jalan dikit. Ya. Jam 22 lebih 2 menit. Jalan udah mulai gelap, teman-teman. Aku nggak tahu ya ini di daerah mana, dan nampaknya kita tapi kayaknya kita udah mulai naik agak tinggi, teman-teman. Karena suhunya beda, ini udah mulai dingin. Cuman aku nggak tahu ya ini, teman-teman, ini di daerah mana. Oke, teman-teman, dan di jam 22 lebih 8 menit sekarang kita lagi ada di pom bensin. Ya, kembali lagi aku nggak tahu ini di mana, dan sekarang kita reset dulu odometernya. Nah, udah. Oke, kita lanjut jalan, teman-teman. Ini tadi udah melewati 230 km. Terakhir kan aku ngisi di Sumedang waktu berangkat dari Bandung. Sumedang, Bandung, dan dipakai muter-muter di Bandung juga, sempat ke Lembang, tapi gak aku record, teman-teman, karena itu aku ada keperluan kerja, jadi gak bisa bikin konten. Jadi selama dari Sumedang dan di Bandung tuh muter-muter udah 230 km, teman-teman, sampai terakhir tadi. Dan kita reset, sekarang kita mulai jalan lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sekedar ngasih kabar ke kalian kalau ini tuh ternyata di daerah Cicalengka. Nah, tuh aku tadi habis baca pelang di SPBU, teman-teman. Kita lagi ada di daerah Cicalengka.
Halo teman-teman, dan sekarang ini ada di jam 22 lebih 13 menit. Kita udah sampai di daerah Nagrek. Aku nggak tahu ya itu. Ini aku baru pertama kali dengar nama itu, Nagrek. Dan aku juga pertama kali ke sini teman-teman. Feel-nya beda lah ini. Petualangan pertama sendiri, gak ada siapa-siapa di sini. Damn. Beda banget rasanya teman-teman. Dan kita ngejar, nggak usah ngejar sih ya. Namanya touring kan dinikmatin jalannya teman-teman. Bener gak? Ini aku pengennya sih nanti kalau udah sampai daerah kota mana gitu mau istirahat teman-teman. Cuman nggak tahu ya nginep atau enggak. Pertimbangannya karena aku lebih ke pengen ini teman-teman, pengen menikmati suasana siang hari. Jadi kita lihat nanti lah ya teman-teman. Aku akan lanjut OTW perjalanan malam hari atau memilih untuk istirahat dulu sementara teman-teman. Karena ya touring itu harus menikmati perjalanan teman-teman. Oh ya. Dan ini suasana di Nagrek cukup ini teman-teman. Mirip-mirip kayak di Sumedang. Jadi jalanannya tuh kanan kiri kita tuh kayak dataran tinggi gitu, jalanannya naik turun. Dan di malam hari ini jarang banget aku lihat ada motor lewat teman-teman. Jadi kita harus cukup berhati-hati ya. Dan kita kayaknya nih sih, kalau aku lihat dari pelang jalan dan map, kita akan melewati daerah, akan menuju ke Tasikmalaya teman-teman. Dan di jam 22 lebih 25 menit teman-teman, ini kita masuk ke daerah Garut. Aku tahu ini daerah Garut karena tadi aku lihat kantor polisi teman-teman, bertuliskan apa gitu, gue lupa, Polsek atau Polres gitu, aku lupa. Pokoknya ada tulisannya Garut. Nah, suasananya sih mirip-mirip sama Nagrek teman-teman. Ini aku cerita first impressionku lewat jalur tengah ya teman-teman. Next time mungkin semoga kita diberikan kesempatan untuk lewat jalur selatan. Ini tuh jalannya tuh mana ya ngerasainnya. Aku ini seorang pemula teman-teman, pemula. Ini pertama kali touringku ya bisa dibilang. Aku langsung solo dari Jawa Barat ke Jawa Timur, melewati daerah-daerah yang bisa dibilang perbukitan dan malam hari. Terus sepi gitu ya. Tadi sepi teman-teman. Kalau sekarang sih ini udah agak rame. Itu rasanya kayak aneh gitu teman-teman. Ada takut ada, senang ada. Asik aja sih rasanya teman-teman. Khawatir juga ada. Ini aku nggak tahu udah sampai mana ya teman-teman. Cuman aku mau ngasih tunjuk kalian aja. Ini udah di jam 22 lebih 35 menit BTW. So jalanannya itu, tikungannya itu cukup meliuk-liuk teman-teman. Dan di beberapa titik jalanannya tuh lumayan gelap dan sepi teman-teman. Itu yang bikin aku sebagai rider pemula ini rasanya itu kayak gimana ya, aneh gitu teman-teman. Wih, lampunya tai. Tapi wah, nggak boleh ngomong jelek. Dan aku yang salut itu sama pemotor-pemotor daerah sini. Aku nggak tahu sih, tapi mereka pro teman-teman. Gak bilang pro tuh karena di tikungan yang naik turun dan cukup gelap gitu teman-teman, mereka itu berani nyalip truk. Itu menurutku wah, nyalinya gede men. Aku nggak berani kayak gitu. Nih aku kasih lihat ke kalian. Nah, jalanannya tuh naik turun gini teman-teman. Dan beberapa kali tadi tuh sempat melewati belokan-belokan yang emang cukup tajam.
dan bahaya kalau dibuat nyalip. Aku dari tadi tuh nyalip cuman berani nyalip lewat kiri teman-teman, kayak gini tadi, kayak itu tadi. Nah, belokan-belokan kayak gini teman-teman, ini cukup tajam. Orang-orang tuh nggak tahu kenapa anjing berani banget sumpah. Tuh teman-teman, cukup sepi kan jalannya, tapi ini masih ada beberapa pengendara. Kalau tadi aku lewat tuh benar-benar wadrit, gak ada siapa-siapa. Dan kanan kiri tuh gak ada orang jualan ataupun rumah yang terbuka gitu, gak ada teman-teman tuh. Benar-benar udah gak ada aktivitas warga. Itu di beberapa titik aja sih, tapi first impressionku juga, aku pengen sedikit cerita teman-teman. Gak tahu ya kalian punya perasaan yang sama aku atau enggak. Aku tuh tiap kali melewati suatu daerah, aku tuh selalu bukan ngerasa tapi kepikiran kayak rasanya hidup di sini tuh kayak gimana ya gitu. Aku tuh selalu kepikiran gitu teman-teman tiap ke tempat-tempat baru, melihat rumah-rumah warga, melihat masyarakat sekitar, melihat kegiatan mereka, itu aku selalu ngerasa hidup di sini rasanya kayak gimana ya. Nih aku lihat rumah-rumah kayak gini nih. Nih. Aku tuh selalu ngerasa hidup di sini tuh kayak gimana ya rasanya. Dan di beberapa daerah tadi teman-teman, di daerah Garut, daerah Nagrek gitu-gitu, udah di jam 11 lebih 30. Kan tadi masih jam setengah 11-an lah teman-teman. Aktivitas warga tuh masih cukup banyak. Aku tuh penasaran kayak kalau malam nih warga sini kegiatannya ngapain. Nah kayak gini teman-teman, aku kasih lihat ke kalian nih. Masih pada ramai ya teman-teman jam segini. Apa mungkin karena ini jalan Pantura ya teman-teman? Bukan Pantura sih, tapi jalan bener-bener jalan penghubung antar provinsi atau kota. Makanya masih ada yang jualan teman-teman malam-malam. Tapi kalian punya perasaan yang sama kayak aku juga gak teman-teman? Jadi kayak penasaran gitu dengan kehidupan warga di tempat-tempat yang kalian lewati ataupun kalian singgahi gitu. Coba kalian komen di bawah dan ya kita sama-sama saling bercerita teman-teman. Yup, dan ini bisa kalian lihat teman-teman, jalannya serem banget. Di tikungan tajam, ada lubang gede, gak ada lampunya teman-teman. Lumayan ini sih ya, jalur tengah ini teman-teman, kalau malam hari sih aku gak merekomendasikan kalian lewat sini. Lebih baik kalau kalian mau ke Jawa Timur dari Jawa Barat, lewat jalur Pantura aja teman-teman, kataku ya. Kenapa? Karena tikungannya cukup berbahaya kalau kalian lewatin malam-malam. Kalau kalian udah terlanjur kayak aku gini, ya ini aja teman-teman, pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut. Karena berbahaya untuk diri kita sendiri dan bisa jadi berbahaya untuk orang lain teman-teman tuh. Apalagi ini lampu motorku ini masih standar teman-teman, aku nggak kasih aneh-aneh, masih belum aku ganti LED atau apa gitu, belum. Bener-bener lampu bawaan original teman-teman. Ya next sih bakal ku modif, itu kekurangan W175 nih aku kasih tahu ke kalian. Kalau kalian udah punya W175, kemungkinan besar kalian pasti pengen modif motor, aku yakin. Itu udah penyakit user W175 teman-teman, gak ada habisnya buat edit motor, bukan edit, modif. Sorry, ini aku kerjaku sebagai editor teman-teman, makanya kebiasaan ngomong edit. Wih, tiba-tiba ada truk mogok. Serem. Harus hati-hati teman-teman, ini jalurnya mulai padat dengan kendaraan besar. Dan kulihat tikungannya juga masih cukup tajam. Melewati jalur selatan ini membuatku cukup tertantang dan beradrenalin. Selain karena jalanan yang cukup berliku-liku dan cukup terjal,
Suasana di jalan juga cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan besar dan terkadang di beberapa titik sangat minim penerangan, menambah resiko ketika melewati jalur tengah ini, teman-teman. Dan ini adalah pengalaman pertamaku melewati jalur ini dan aku merasa kalau ini adalah keputusan yang salah melewati jalur ini di malam hari. Selain karena aku telah membuang-buang potensi pemandangan yang ada di tempat tersebut, juga berjalan di malam hari membuatku kurang beristirahat. Oke teman-teman, sekarang udah di jam 23 lebih 57 menit. Kita udah sampai di daerah Tasikmalaya, teman-teman. Ini perjalanannya agak lama karena tadi aku tetap berhenti dulu di warkop, teman-teman. Tadi aku nemu warkop, aku minum kopi dan makan mie instan sejenak karena aku belum makan dari siang, cuma sarapan doang tadi pagi ya. Dan kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita masih ada di Tasikmalaya, teman-teman. Tadi tuh rencananya aku kalau nemu penginapan, aku akan nginep, teman-teman. Wih, bahaya. Tapi ternyata aku cari di map, ada tapi jauh dan mahal banget. Terus aku coba cari di Agoda, itu juga sama, teman-teman. Tidak ditemukan penginapan di lokasi Anda. Anjir. Jadi dan di map aku paling lihat tuh paling jauh itu ada di Tasikmalaya, teman-teman. Cuman aku nggak tahu ya Tasikmalayanya sebelah mana karena ini kanan kiri juga hutan, teman-teman. Aku berharap sih aku nemu ini ya, kota. Aku berharap aku nemu kota kayak let's say pas di awal kita berangkat tuh ada Tegal Kota, Pekalongan Kota, gitu-gitu lah ya. Soalnya aku tuh nyari penginapan tuh yang under 100.000, teman-teman. Dan aku biasanya nyari tuh kalau nggak di map ya lewat aplikasi. Kayaknya sih sebenarnya ada penginapan offline gitu, teman-teman, kalau kalian nyari ya. Cuman aku takut digetok harga atau takut duitku nggak cukup, teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Dan ini bisa kalian lihat, ini tikungan yang cukup tajam dan penerangan jalan tuh menurutku ada tapi kurang. Jalanannya juga berlubang, teman-teman. Kalian harus bener-bener aware dengan papan peringatan dan tanda-tanda jalan, teman-teman. Karena itu cukup membantu ya. Wih, ini teman-teman kita di daerah Jamanis atau apa gitu ya, aku lupa. Ini sekarang udah jam 12 malam lebih, teman-teman. Suasananya cukup sepi ya, jerit. Tidak ada penginapan, teman-teman. Aku nggak tahu ya playnya ada atau enggak, tapi ya aku ngerasa kayak lewat jalur selatan ya, bisa dibilang. Itu menurut aku pribadi, apalagi buat kalian yang pemula, kurang, teman-teman. Baiknya kalian kalau mau lewat sini tuh siang hari aja, kataku. Kalau malam hari enakan lewat utara, teman-teman, karena lebih padat penduduk. Dan kalau kalian capek, kalian bisa nyari penginapan kayak Oyo atau Red Door gitu, banyak, teman-teman. Cuman ya kita nikmatin aja lah ya perjalanan pada malam hari yang tenang ini, teman-teman. Ini kita nggak dikasih hujan, aku alhamdulillah banget. Ini kita lurus, teman-teman. Ini ada belokan ke bawah. Kita ke arah Ciamis, Banjar, Jateng aja. Kita di jalur yang benar, teman-teman. Oke, nanti kalau ada hal-hal yang menarik lagi atau kita udah memasuki kota lain, aku akan update lagi, teman-teman. Wih, ini di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi di sana tuh kelihatan kalau kita ini lagi ada di atas, teman-teman.
ada lampu-lampu kecil-kecil dari kota-kota di bawah. Makanya aku merekomendasiin kalian kalau lewat sini tuh siang hari aja teman-teman, karena seperti yang kalian lihat pada malam hari ini cukup mubazir teman-teman. Pemandangan yang bagus, tapi kita tidak bisa melihat karena malam hari. Sangat disayangkan teman-teman. Ini tadi aku habis melihat sebuah pelang ya, selamat datang di Tatar Galuh Ciamis. Ini tuh masih di jam 12 lebih 20 menitan gitulah ya kawan-kawan. Dan suasananya sih sama aja ya, masih cukup sepi. Dan apa ya, ya kayak gini lah teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya. Feelnya sih harus kalian rasain sendiri, feeling gimana rasanya malam-malam lewat tempat-tempat seperti ini teman-teman. Dan kalian harus tetap bertahan karena tidak ada penginapan di sekitaran sini. Dan aku nggak punya pengalaman nginep di rest area duduk di masjid, itu jujur aku takut teman-teman, karena banyak barang berharga yang aku bawa. Jadi aku akan tetap jalan teman-teman sampai ya di tempat yang agak kota mungkin. Semoga nanti kita ketemu ya. Dan ini sekarang kita udah di daerah Ciamis. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk lanjut perjalanan karena hotel di sini out of budget aku semua. Jadi ya mau bagaimana lagi teman-teman. Kita tetap lanjut. Semoga kita senantiasa anjay suaraku habis. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dalam perjalanan nanti teman-teman. Amin nih. Hotelnya bagus teman-teman, tapi out of budget aku. Jadi ya udahlah ya. Sedikit update teman-teman. Ini aku udah melewatin kota ya, udah melewatin kota Ciamis. Ini kayaknya masuk ke kabupatennya. Suasana di sini agak ini ya teman-teman, lampu penerangan jalan itu kurang memadai menurutku. Bagusan pakai lampu warna kuning teman-teman. Dan nah yang kayak gini teman-teman, ini menurutku lumayan gelap. Titik-titik seperti ini tuh harusnya terdapat lampu jalan teman-teman. Tapi ya kita bisa lihat cukup gelap. Apalagi tadi aku sempat ke sana tuh cukup sepi. Dan di sini banyak anak-anak metik gitu teman-teman. Anak-anak metik yang naik motor jejeran gitu. Wah, tadi aku lihat di SPBU juga ramai banget teman-teman, anak-anak metik pada kumpul. Ini aku nggak tahu hari apa ya. Hari Minggu kayaknya teman-teman. Oh, malam Minggu. Makanya mereka pada kopdar. Dan sekarang di jam sampainya aku nggak kelihatan teman-teman. Jam 0.59 ya, katakanlah jam 1 lah ya. Kita nyampe di daerah Bojong teman-teman. Aku nggak tahu Bojong itu kecamatan atau kabupaten ya. Intinya tadi tuh aku udah ngelewati tulisan selamat jalan pas di Ciamis. Itu aku nggak tahu itu selamat jalan kota atau kabupaten. Gapura kota atau kabupaten maksudku. Dan sekarang kita ada di daerah Bojong teman-teman. Dan ya so far kondisi jalanan di jalur selatan tuh gini-gini aja teman-teman, serius. Aku nggak tahu ya kalau siang bagus atau enggak, tapi kalau malam cukup ini ya, gini-gini aja gitu. Ini di daerah Bojong tadi teman-teman, kita masih di daerah Bojong. Aku nggak tahu ya ini dataran tinggi atau apa, tapi di sini kabut cukup tebel teman-teman. Ya nggak cukup sih ya, ada lah pokoknya ada kabut tipis gitu tadi. Wih, sekarang nggak ada teman-teman, hilang. Tadi tuh sempat ada kabut dan kacamataku ini langsung berembut teman-teman. Cuman sekarang kabutnya udah menipis. Aku nggak tahu ya itu asap atau kabut atau apa. Cukup membahayakan teman-teman. Soalnya kacamata helmku ini langsung butek. Asap pabrik atau apa aku juga nggak tahu sih teman-teman.
Cuman yang pasti ya kita memang jalan di jam-jam menjelang pagi ya teman-teman. Jadi kalau ada kabut apa-apa itu udah sangat-sangat wajar teman-teman. Tuh, aku nggak tahu di kamera itu kalau kalian lihat lampu ini tuh, nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak. Nah ini bisa kalian lihat, ini lebih jelas. Itu kayak ada asap-asap gitu teman-teman. Aku nggak tahu ya ini kabut atau apa. Tapi kalau aku ngehirup udara sih nggak ada aroma apa-apa teman-teman. Biasanya kalau asap pabrik kan ada aromanya ya teman-teman, aroma pabrik gitu. Kalau ini sih nggak ada bau apa-apa teman-teman, tapi ada asap-asap gitu, kayaknya sih kabut kayaknya. Dan ini cukup berbahaya teman-teman, karena kacamataku langsung berembun, serius. Wih, gelap. Weh, ada lampu. Mungkin tadi bakal gelap teman-teman, aku agak kaget tadi. Wih, beneran teman-teman, kabut ternyata. Embun kabut gitu ya. Tuh kalian lihat, butek teman-teman pemandangannya. Agak excited sih aku lewat daerah-daerah berkabut gini ya teman-teman. Selamat datang di Kota Banjar. Kita akhirnya keluar dari Kabupaten Ciamis. Dan yang pasti kita udah nyampe di Kota Banjar teman-teman. Banjar ini aku nggak tahu ya, masih Jawa Tengah atau Jawa Barat. Tapi yang pasti akan aku update teman-teman, akan aku update di tulisan di bawah, biar kalian juga tahu teman-teman. Selamat datang di Jawa Tengah. Anjay, jaya. Indian of the day. Hey, Indian of the day. Pada akhirnya kita sampai di Jawa Tengah, nyampe ning Jowo. Rasane kaya balik ning omah dhewe lur. Balik ning Jawa iki peh. Yo, bisa dilihat teman-teman, masuk Jawa Tengah, gelapnya, sepinya. Tidak ada apa-apa lah nih. Macam mana lah wak. Minimal dikasih lampu jalan lah, tolonglah ini. Siapa sih ini? Bupati, gubernur, wali kotanya ini siapa ini, woi? Kasihlah lampu. Takut kan aku jadinya. Jadi takut aku teman-teman. Sesampainya di Jawa Tengah, hati ini terasa sedikit lega. Entah kenapa, ya mungkin karena aku juga orang Jawa. Jadi ketika masuk ke Jawa Tengah, aku merasa sedikit senang. Tapi jalanan di Jawa Tengah yang aku lewati setelah melewati perbatasan terasa cukup gelap dan cukup menakutkan untukku yang masih rider pemula dan melakukan perjalanan sendirian. Ini aku nggak tahu di mana ya teman-teman. Ini udah jam 1:30. Di sampingnya itu banyak banget gubuk-gubuk. Dan di sana itu teman-teman, di balik gubuk ini, nah itu nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak. Itu tuh tempat rendah teman-teman. Jadi kita ini lagi ada di dataran tinggi gitu, dan kalau siang aku yakin pemandangannya pasti bagus teman-teman. Cuman ya karena kita jalannya malam, jadi sayang banget kita nggak bisa ngelihat view-nya. Semoga di lain kesempatan kita bisa lah ya dipertemukan teman-teman dengan view bagus. Ini harusnya bagus teman-teman, aku yakin. Tapi kita jalannya malam teman-teman, jadinya ya begitulah.
kita nikmatin aja ketenangan ini teman-teman. Jalan malam itu enaknya kita nggak berhadapan dengan macet teman-teman. Dan karena ini jalan yang cukup berkelok-kelok, jadi lewat jalur kanan itu kita akan sering dipertemukan dengan daerah-daerah dataran tinggi gitu teman-teman. Kayak tadi di daerah Garut, daerah Tasik. Astagfirullah, suaraku habis teman-teman. Di daerah Garut, daerah Tasik, daerah-daerah Sumedang. Nah, itu tuh kalau kita lewat jalur selatan tuh sering akan ketemu jalan-jalan yang kayak gitu teman-teman. Dan ini pun aku di Jawa Tengah juga sama teman-teman. Jalannya itu di beberapa daerah itu sempat berkelok-kelok gitu. Beda sama kalau kita lewat Pantura ya. Pantura tuh jalannya kalian flat, lurus terus saja udah. Tapi banyak truk, macet, dan beberapa kendaraan besar itu ngebut karena jalannya itu emang lurus terus teman-teman. Beda sama di sini ya, jalannya kadang di beberapa daerah itu berkelok-kelok. Jadi bus itu gak akan berani untuk ngebut teman-teman. Nah kayak di sini nih, ini udah mulai sepi, gak ada lampu jalan, bisa kalian lihat. Ini tuh adalah kondisi-kondisi yang kayak aku ceritain tadi teman-teman, dimana di beberapa spot titik itu banyak jalan-jalan itu yang emang bener-bener sepi teman-teman. Dan ini di Jawa Tengah, kalian akan lebih sering nemuin jalanan yang seperti ini teman-teman. Dan teman-teman aku lupa info ke kalian karena dari tadi itu aku sama sekali nggak nemu ini ya, petunjuk aku lagi ada di mana. Dan barusan aku nemu kalau kita sekarang lagi ada di daerah Cilacap teman-teman. Dan ini tuh udah jam berapa ya, bentar, 1.46 teman-teman. Kita ada di daerah Cilacap, tepatnya di kecamatan atau daerah Majenang. Yap. Dan sekarang ini jam 3:09 teman-teman. Aku nggak tahu ini di mana, tapi aku habis berhenti sebentar di Alfamart. Ya nggak sebentar juga sih teman-teman, aku ngisi ini soalnya ngisi HP teman-teman. Aku nyarger dulu, numpang nyarger di Alfamart. Ini kita masih ada di daerah Lumbir. Lumbir ini aku nggak tahu ya masuk kemana. SMP Negeri 1 Lumbir. Nah, daerah itulah teman-teman. Dan ada satu cerita menarik. Tadi itu ada orang nyamperin aku, melas banget gitu teman-teman. Kayaknya dia juga masih muda, dan dia itu mau OTW ke Tangerang. Ternyata dia itu anak Vespa teman-teman. Anak Vespa, terus motornya patah. Terus habis itu hancur teman-teman motornya. Itu ada di daerah Karangpojong. Itu daerah yang jauh dari Lumbir teman-teman. Ya masih satu jalan lah pokoknya. Nah, motornya tuh patah di situ teman-teman, dan dia harus nungguin sampai pagi, sampai bengkel las buka teman-teman di Karangpojong. Dan dia jalan ke Lumbir, ke daerah Alfamart tadi itu jalan kaki teman-teman. Ya itu cukup jauh banget teman-teman menurutku. Dan ya aku sih pesan buat kalian, semoga kalian berhati-hati teman-teman. Terutama kalau di jalan, pastikan motor kalian tuh proper kalau dipakai. Itu pastikan itu ya teman-teman. Karena kalau kasusnya dia ini, motornya itu udah 2 tahun nggak pernah jalan teman-teman. Terus habis itu dipakai touring dari Tangerang ke Jogja. Dan nggak nyangka ketika kena lubang
itu banyak bagian-bagian motornya itu yang patah teman-teman. Jadi ya cukup kasihan teman-teman. Makanya kalian hati-hati kalau di jalan. Pertama hati-hati, kedua sebelum berangkat pastikan motor kalian proper. Jangan sampai kalian bawa motor seadanya, karena ya resiko teman-teman kalau terutama dia motornya macet di daerah jalur selatan ini teman-teman. Kalau kalian di jalur Pantura mungkin rame ya, masih inilah teman-teman, banyak tempat singgah, ada yang bisa dimintain tolong. Tapi kalau kalian macet di daerah sini itu kayaknya susah teman-teman, karena kenapa dia jalan dari Karangpucung ke sini itu karena di daerah situ dia gak nemu tempat singgah teman-teman. Jadi dia jalan jauh nyari Alfamart buat tempat duduk sama beli minum pastinya. Yap teman-teman, dan ini sekarang kita ada di daerah Wangun, Banyumas. Wangun atau Wangon, aku nggak tahu bacanya teman-teman. Ini pertama kali aku dengar ada daerah namanya Wangun atau Wangon tadi. Dan ini di daerah kayaknya Banyumas, karena tadi aku melihat ada tulisan Polresta Banyumas teman-teman. Ya ini aku nggak tahu ya. Aduh, kayaknya hotel udah gak ada yang buka teman-teman. Aduh, padahal aku pengen nih stay dulu gitu teman-teman. Cuman ya udahlah ya. Kalau emang nggak ada ya kita lanjut lagi teman-teman. Keep it up, keep it up. Dan ini suasananya mungkin mulai agak ramai ya teman-teman, karena ini udah di jam 3:28. Ada lebih banyak motor lalu lalang lah teman-teman daripada tadi itu cuman truk mobil, bus gitu doang. Sekarang sih udah mulai ada 1-2 motor yang lewat. Nah, suaraku agak habis teman-teman. Dan ini aku nggak tahu di mana, tapi ini bisa kalian lihat cukup gelap teman-teman. Tapi ini yang pada akhirnya aku bisa menikmati sih teman-teman kalau lewat jalan gelap itu. Ya walaupun nggak terlalu panjang ya, syukurnya nggak terlalu panjang, tapi asik sih teman-teman. Cuman ini minus, ini kita lagi masuk ke arah Purwokerto atau Banyumas itu teman-teman, di jam 3:51. Dan ini yang bikin gak enak tuh jalanannya teman-teman, karena ini tadi aku bilang ini kayak jalan desa, jadi agak kurang teman-teman jalannya itu buat naik kenceng kecepatan 80 60 gitu kurang. Apalagi tadi tuh aku sempet bukan nabrak sih, aku ngelewatin rel kereta teman-teman, dan itu ternyata relnya itu cukup tinggi, dan itu aku melompat cukup tinggi teman-teman. Itu kalau aku bonceng orang, itu aku yakin yang belakang pasti jatuh teman-teman, agak berbahaya. Ternyata ini kita udah nyampe Banyumas teman-teman. Teman-teman, ini aku nggak tahu ya, ini masih di daerah Banyumas, tapi entah kenapa kabut nih tiba-tiba tebel di daerah ini teman-teman. Di daerah lain nggak terlalu. Ya, update teman-teman, dan tadi aku barusan ngelewatin sebuah gapura selamat datang atau selamat jalan gitu ya. Dan aku nggak tahu ini sekarang daerah mana, cuman ini kita masih ada di jalan raya Mandraja Banyumas teman-teman. Dan kondisi jalan dia masih sama kayak tadi ya, agak lebar sekarang, tapi bedanya agak lebar, tetap di rumah-rumah gitu teman-teman, kanan kiri rumah. Tapi ya gak ada apa-apanya teman-teman. Sepi. Dan ini di jam kurang lebih menjelang subuh teman-teman, jam 4:23. Di daerah sini lumayan ramai teman-teman. Ini daerah mana ya? Kayaknya kita mau masuk ke Banjarnegara teman-teman, dan bisa kalian lihat di sini nih ada pasar pagi teman-teman. Ini tuh salah satu ciri khas tinggal di Jawa ya. Ada
pasar itu jam segini tuh udah mulai rame ya teman-teman. Dan biasanya kalau siang tutup, biasanya di tempatku juga gitu soalnya. Dan ini di depan kita udah ada tulisan selamat datang Banjarnegara Gilar-Gilar. Anjay. Kita nyampe di daerah Banjarnegara di jam 4:26 menit teman-teman. Alhamdulillah ya. Ya, dan update teman-teman, sekarang ini udah after subuh ya, ini udah jam 4 hampir jam 5-an gitu. Alhamdulillah. 4:52 menit teman-teman, dan ini tujuanku ke Salatiga itu masih kurang ya 3 jam gitu lah ya teman-teman. Dan jujur aku udah ngantuk banget teman-teman, dan di daerah sini tuh kalau aku lihat udah mulai ada banyak penginapan. Jadi aku harap sih ada yang mau nerima ya teman-teman dengan harga yang terjangkau. Jadi kita coba ya teman-teman. Serius bahaya teman-teman kalau diterusin. Bahaya buat aku, bahaya buat orang lain. Jadi ya inilah ya, kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Dan ini kita di Banjarnegara. Seingatku tadi aku tuh udah lewat daerah ada yang namanya Banjar, ada Banjarnegara juga, dan ini masih ada Banjar lagi teman-teman. Banjarnegara lagi maksudku. Aku nggak tahu ya yang kalian tadi itu Banjarnegara, Banjarnegara ada 2 atau gimana, aku nggak tahu. Tapi coba deh nanti aku tulis di map. Dan ini tempatnya itu kayak agak puncak gitu teman-teman, 4 km lagi. Aku harap sih ya, semoga sih terima sih teman-teman. Aku udah ini soalnya ngantuk banget, bego. Lewat jalur selatan, aku nggak survei dulu anjing. Dan ini di sebelah kiriku itu pemandangannya cukup bagus teman-teman. Jadi aku harap nanti ya siang kita bisa menikmati pemandangan pada siang atau sore hari teman-teman. Semoga ya. Tapi ini kalau aku lihat tadi kita udah ngelewatin satu penginapan, udah tutup ternyata teman-teman. Dan ini aku mau coba untuk datengin ke penginapan yang aku lihat di Google Map teman-teman. Tempatnya sih cukup jauh ya, cukup masuk ke dalam. Sesampainya di Banjarnegara, rasa kantuk tak terelakkan lagi. Dan di sini aku memutuskan untuk mencari tempat istirahat teman-teman. Kenapa nggak tidur di masjid aja atau tidur di rest area atau di musola? Ini bukannya musola. Bukannya aku nggak mau teman-teman, tapi aku tuh nggak punya pengalaman tidur di tempat-tempat kayak gitu. Jadi aku meminimalisir hal-hal yang tidak aku inginkan teman-teman. Aku meminimalisir banget karena ya jujur aku takut kayak kehilangan barang atau apa, karena kan ya kita nggak tahu ya nasib apa yang akan menimpa kita. Jadi aku agak takut teman-teman kalau misal nginep di tempat-tempat yang tidak terjaga, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini Sugeng Balai Labkesmas Banjarnegara. Tadi ada belokan. Oh di situ. Mungkin tadi belok di situ teman-teman. Di Balai Labkesmas tadi ternyata enggak. Oke, kita disuruh belok. Ini teman-teman. Banjarnegara. Ternyata kita ada di dataran di sekarang teman-teman. Aduh. Jam tidurku kebalik ya teman-teman. Harusnya tuh aku siang tuh bangun, malamnya tidur, tapi ini enggak, ini malah kebalikannya teman-teman. Dan kita akan lihat nanti kita dapat penginapan atau enggak ya teman-teman.